Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka halaman 80. Syibhu jumlah. Nah, taib. Ini berarti tentang langkah yang ketiga ya. Tentang ta'birul kalam, mengungkapkan ungkapan yang sempurna. Itu bisa kita gunakan dengan dua ungkapan, dengan jumlah dan syibhu jumlah. Kalau jumlah itu dibagi dua, bisa dengan jumlah ismiyah, ungkapan yang diawal dengan isim, ya, seperti al-waladu saghirun. Anak kecil itu, anak lelaki itu kecil. Atau jumlah fi'liyah, ja'a al-mudiru, telah datang seorang direktur. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman itu, ya. Kemudian sekarang kita pindah ke ya, ungkapan dengan syibhul jumlah, ungkapan yang menyerupai jumlah. Dibagi dua dengan zarfun. Kalau zarab wa ba'dahu mudhafun ilaih. Setelah zarab itu kalimat yang berikutnya adalah menjadi mudhaf ilaih, kata yang disandarkan. Yang kedua dengan jarun wa majrurun, halaman 80 ya. Ungkapan yang diawal dengan ada huruf jarnya dan majrur yang dijarkan. Ya. Contoh-contohnya kita lihat di sini. Sekarang kita bicara dulu tentang contoh yang zarab, syibhu jumlah berbentuk zarfun. Kalau sudah tahu zarab itu ada zarfu zaman, ada zarfu makan. Zarfu makan, amama di depan, ya, waro'a di belakang, ya, tahta di bawah, fauqa di atas, dan lain sebagainya ya. Contoh pertama, ungkapan yang berbentuk syibhul jumlah, ya. Amamal fasli al ustadzu, di depan kelas ada seorang guru. Tahta syajarati Fatimatun, di bawah pohon ada si Fatimah. Boleh juga diterjemah Fatimah di bawah pohon, guru di depan kelas. Fauqa syajarati al-usfuru, di atas pohon ada burung usfur. Ungkapan ini dinamakan ungkapan syibhul jumlah atau syibhu jumlatin. Kalau dibalik, al-ustadzu amamal fasli menjadi jumlah ismiyah. Ustadz menjadi mubtada, mana khobarnya? Khobarnya amamal fasli. Ini namanya khobarnya berbentuk syibhu jumlah. Ya, yang semalam kita kaji ya. Semalam malam Rebo, kamu hadir semua ikut ngaji? Hah? Hadir? Bagus. Nahu semakin diulang, makin kuat. Ya, makin paham. Nanti pas kamu baca kitab itu loh, atau mengungkapkan sesuatu atau menulis,
Kemudian tahta syajarati Fatimatun. Ini sibhu jumlah. Kalau dibalik Fatimatun tahta syajar. Menjadi jumlah mubtada dan khabar. Kalau seperti ini namanya khabarnya muqaddam. Mubtadanya khabarnya diduluin, mubtadanya dibelakangkan. Ya. Fauqas syajaratil usfuru, dibalik al usfuru fauqas syajarati. Ya. Nah itu tipe-tipe juga termasuk macam-macam khabar. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar sibhu jumlah. Ini termasuk khabar. Kalau al-ustadu amam al-fasli berarti khabar berbentuk khabarnya khabar sibhu jumlah. Terdiri dengan zarab. Kalau al-ustadu amam al-fasli berarti al-ustadu mubtada'un marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi. Amam al-fasli berarti amama zarfu apa? Makan apa zaman? Makan. Au semalam maf'ulun fi. Karena kajiannya dia di maf'ul fi. Al-asma mansubah. Maf'ulun fihi mansubun. Jadi zarful makan amama irabnya adalah zarful makan au maf'ulun fihi. Mansubun dibaca mansub tuh. Amama mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Ya. Karena dia nyender ke mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al-fasli majrurun bi fi. Majrurun bil kasrah. Al-fasli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Dibaca jar dengan kasrah. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Ya. Baru tuh. Wal jumlatu ya. Wal jumlatu min zarf wa mudhaf ilaih fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya. Kalau berbentuk jumlah ismiyah dan seterusnya begitu. Kemudian sibuk jumlah yang kedua berbentuk jar majrur. Banyak ulama-ulama memulai ungkapannya dengan jar majrur. Seperti Imam Nawawi Al-Bantani itu banyak di kitab-kitab Nasaihul Ibad. Ketika beliau memulai bicara tentang bab yang ketiga, bab yang keempat, bab yang kelima, beliau langsung menggunakan fihi. Ya. Itu sudah jar majrur. Fihi ay fi hadal babi. Di dalam bab ini, di dalam bab yang ketiga, di dalam bab yang ke-10, yang ke-9, ya, itu ada mawaizun, ada beberapa nasihat. Sama dengan ini. Ini fil fasli kalau dibuang fasal kan dikasih dulu fihi al ustaz. Di dalam kelas ada ya, kalau maktabah fiha widadun. Begitu ya. Nah, ini ungkapan sibhul jumlah, ungkapan yang diawali dengan jar majrur. Jadi orang Arab, inilah kelebihannya, ketika ingin berbicara beliau bisa dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan bisa dengan sibhul jumlah, bisa dengan zarab dan jar majrur. Fil fasli al ustadz. Nanti ada lagi, tinggi lagi kajiannya. Ya. Bagusnya nih kalau seperti ini dia ma'rif mubtada muakharnya ma'rifah atau nakirah. Nanti ada yang yajuzu, ada yang yajibu gitu ya. Taib. Fil maktabati widadun. Di dalam maktabah ada si widad.
Kalau dibalik widadun fil maktabah. Jumlah ismiyah. Alal maktabi al qalamu. Kamu jadiin jumlah apa? Ismiyah gimana? Al qalamu alal maktabi. Ini namanya siapa? Maju dikit jangan kotor. Taib. Nah ini. Lihat. Halaman 81 lihat. Ini kalimatul zarfin wa huruful jarri. Di buku ini Bapak kasih terus kemudahan zarab. Apa tuh zarab? Zarab bingung. Ini udah. Kalimatul zarab contohnya amama di depan artiin. Wara'a di belakang. Khalfa di belakang. Kuddama di depan. Nahwa menuju. Bijanibi di samping. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Inda di sisi. Lada bisa lada, bisa di sisi, bisa di samping. Wasta di tengah-tengah. Tiwala sepanjang. Babangarang buku judulnya apa judulnya? Al-alimu wal bukan. Kun aliman wa muta'alliman tiwala umrik. Itu buku Bapak. Jadilah engkau seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Ini perangkat zarab. Ya. Selalu dia satu suara, artinya dia mabni. Ya. Enggak boleh baca amami, amamu. Selalu amama. Wa nahwa inda, ya. Taib wasta tahta fawqa khalfa. Ini kamu tinggal nyusun berarti, ya. Di tengah-tengah kota ada bank, wastal madinati bangkun, gitu, ya. Kemudian perangkat yang huruf sekarang, huruful jar atau la khafad minha diantara min dari, ila ke atau kepada, an tentang atau dari, ala atas, fi di, bi dengan, kaf ya seperti lam untuk atau kepunyaan, rubba berapa banyak, khilala di tengah-tengah, mundu sejak, huruful qasam wawu ba ta, wawu wallahi ba billahi ta tallahi, ya. Nah, contoh-contohnya sekarang kamu baca. Amamal fasli at-tilmidatu, ya. Terus baca kamu si baris diikuti nama yang lain, yang keras suaranya. Amamal fasli at-tilmidatu. Khalfal baiti qadimatu. Bijanibil apa baqalah, bijanibil baqalati al-baitu. Amamal funduki al-baitu. Fawqa syajarati al-usfuru. Nahwal kiblati as-salatu. ada arti yang nggak tahu? Baqalati. Baqala itu warung.
Di samping warung itu ada rumah. Amamal fasli at-tilmidatu. Di depan kelas ada murid perempuan. Khalfal baitil khadimatu. Di belakang rumah ada seorang pelayan, pembantu. Bijanibil baqalati al-baitu. Di samping baqalah ada bait. Amamal funduki al-baitu. Di depan hotel ada rumah. Fauqas syajarati al-usfur. Di atas pohon ada burung usfur. Nahwal qiblati as-salatu. Ya, menuju kiblat salat. Salat menuju menghadap kiblat salat. Salat menghadap kiblat. Nah, ini semuanya contoh syibhu. Sekarang kamu robah menjadi jumlah ismiyah. Gimana? At-tilmidatu amamal fasli. Terus? Al-khadimatu khalfal baiti. Terus? Al-baitu bijanibil baqalati. Al-baitu amamal funduki. Al-usfuru fawqa syajarati. As-salatu nahwal qiblati. Baik. Contoh yang kedua. Contoh jar majrur. Baca sekarang Dika. Adit. Fil fasli al-ustaz. Fil fasli al-ustaz. Ya, ikut yang lain. Al-ustaz, jangan ustadzu. Itu matobi al-ustadzu. Fil fasli al-ustaz. Min sawwati Suq. Suq kalender rame. Minas suqi minasuki at-tajiru Minasuki at-tajiru. penjara. Bisajani Kata Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai. As-sijnu, jadi fis sijni al-qudatu. Baca. Ulang. Bisajani al-qudatu Isijni al-qudatu. fil hamami al-walad Bedain antara hammam sama hamam. Apa bedanya? fil hamami Ada hamam, ada hammam. Pakai tasdid. Kalau hamam burung. Burung merpati masalah kalau lupa ya. Kalau hammam WC. Pakai syiddah tasdid. Fil hammami al waladu. Ya. fil hamami al Hammami. fil hamami al-waladu Fil hammami al-waladu. alal maktabi al-qalamu Alal maktabi al-qalamu. misbahul Kan kap arjar kal misbah i. al-misbahi al-lim al-alim Al-misbahi al-alim. Ini yang lain pada kemana ngadir? Kan kita masih mau langsung Ada satu lagi. lagi pulang. Oh, pulang. Taib. Kal misbahi al-alimu. Ya, ada arti nggak tahu? Tanya Baba. Al-misbahi al-alim. Pakai bahasa Arab. Ma makna kalimatil qudat misalnya. Ma makna kalimatil qalam? Is'alni bil lughati at-tayyibah al-lugha al-arabiyyah. إذا وجدت أو وجدتم كلمة غير الواضحة اسألني باللغة العربية.
Kama katabtu lakum fil kitab al-muhadatsa al-yaum. Di buku Baba tuh conversation today, percakapan hari ini sudah ada contoh untuk bertanya. Gimana? Ya Ustadz, ya Baba, ma makna hadhil kalimah? Ma makna kalimatit tajir? Is'alu, faddalu. Apa yang nggak tahu di situ? Makna al-alim. Al-alim, rajul alim, ya'lamu al-asya, ay kull al-asya. Ustaz. Al-alimu kal misbahi. Orang alim itu bagaikan misbah, lampu, lentera lampu. Dia nerangin. Kamu gelap, dinyalain lampu, terang nggak? Nah, kamu nggak tahu apa-apa, dijelasin sama guru. Jadi terang, paham. Tapi yang memberi pemahaman hakikatnya adalah Allah. Ini Bapak ada pertanyaan. Pertanyaan itu salah, orang paham dia. Kenapa ngaji harus pakai kitab? Harus pakai kitab ngaji itu. Harus pakai pegangan sumber. Ya. Bagi yang muda-muda yang bisa pegang, apalagi yang tua nggak pernah pegang kitab berkah. Duduk di majelis ilmu aja udah berkah. Ya. Ngaji itu harus pakai kitab, pegangan. Jadi ngomongnya nggak kemana-mana, nggak ngelantur. Juga kenapa kita mengemukakan pendapat ulama-ulama besar. Kitab yang kita pegang itu karena ulama. Kalau nggak pakai kitab, hanya ungkapan penceramah. Siapa sih kita? Nggak ada apa-apanya. Nggak bertanya, siapa saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya ilmu. Saya menyampaikan ilmunya para alim ulama. Ngaji itu sebagai kitab. Kalau nggak ngobrol kemana-mana. Ya, nggak bisa baca istifadah, dengerin makna-maknanya, pengertiannya. Yang bisa pegang kita, coret, artiin, istifadah. Setiap orang punya makomnya. Ya. Dan yang beri pemahaman bukan kitab. Yang beri pemahaman bukan ustaz. Yang beri pemahaman itu adalah Allah. Begitu. Antum duduk aja di majelis ilmu udah dapat hikmah-hikmahnya. Dapat rahmat Allah, diampuni. Kalau nggak ngobrol dicatat sebagai ketaatan kepada Allah. Jalan menuju surga. Menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan tirkah. Ya, peninggalan Nabi. Hati antum bercahaya, banyak hikmahnya. Ya. Azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar Allah. Haqqan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan wasilah wal fadilah wad darajat maqam mahmud. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli. Warhamhuma kama rabbayani sallallahu. Ya, lanjut dikit lagi ya. Di dalam kelas ada guru at-tajiru minas suq, pedagang bisnismen dari pasar, al-qudatu hakim di dalam penjara, al-waladu anak laki-laki di dalam kamar mandi, al-qalamu alal maktabi pulpen di atas maktab, al-alimu kal misbah orang alim seperti lentera lampu. Yang zarab ladal babi ad-dajajatu, di sisi pintu ada ayam betina, tahtas sariri al-mahmulu, di bawah kasur ada HP, mungkin dia sebelum tidur pegang HP jatuh, pas bangun HP-nya di bawah kasur. Wastal madinati al-bangku, di tengah kota ada bank. Ini bangku namanya mu'arraf, lafzun ajnabiyun tantiqu bil Arab. Asalnya bank itu bahasa Inggris, diarabkan ya. Tiwala yaumin al-hariku, sepanjang hari ya kebakaran. Kebakaran itu sepanjang hari. Indal birkati al-ummu indal birkah, ibu di sisi ya atau di samping birkah. Apa birkah? Kolam. Wara al-mahadi al-maqsafu, di belakang mahad ada kantin. Fil masna'i al-amilu, di dalam masna' pabrik ada pegawai. Al-amilu fil masna'i. Fil idarati al-mudiru, di kantor ada direktur di kantor. Mundu usbu'aini al-ijazatu mundu usbu'ain, liburan sejak 2 minggu. Ilallahi ta'ala as-sairu ilallahi ta'ala, perjalanan spiritual menuju Allah ta'ala. Khilala sa'ati al-muhadaratu khilala sa'ah, muhadar itu di tengah-tengah jam, artinya sedang berlangsung ya. Alallahi atawakkulu ala Allah, tawakal itu kepada Allah. Nah, PR-nya adalah kamu menulis ya jumlah syibhu jumlah ini tuh 2, 3, 4 kamu rubah menjadi jumlah ismiyah. Paham? Dan kamu artikan yang bagus. Lalu PR keduanya PR hafalan. Kamu hafal ini ya, huruf-huruf jar dan kalimat zarab sama artinya. Nanti besok Bapak tanya ujian lisan ya. Paham guru. Lalu kesimpulan umumnya kita sudah selesai, berarti
langkah yang ketiga ini. Ya. Langkah yang ketiga berbicara tentang apa? Ta'birul kalam. Ta'bir apa? Mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita. Orang mengungkapkan itu ada dua cara. Bisa dengan apa? Dengan lisan dan tulisan. Ya. Syafahiyah dan kitabiyah. Oke. Lalu kalamnya jumlah mufidah itu ada dua jumlah. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah dibagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang syibhu jumlah bisa dengan jar majrur dan zarfun. Kalau zarf ya terdiri dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau zarfun wa ba'dahu mudhaf. Nah ini yang harus Anda apa? Anda hafalin. PR-nya tadi menulis apa? Menulis apa? Jumlah ismiyah. Paham? Ya, ini penting banget. Langkah yang ketiga pahamin. Walaupun antum belum sampai akhir nahu, tapi antum sudah bisa memahami setiap teks nusus Arabiyah. Lihat di tafsir, hadis, ayu kitab apa saja. Oh, ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini syibhu jumlah dengan jar majrur. Ini syibhu jumlah dengan zarf. Paham? Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Allah kasih pemahaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kurang paham kamu diskusi sampai yang paham, biar paham semuanya. Ya. Setiap malam Rabu itu kajian wajib harus hadir. Nahu semakin diulang, nahu, sorob dan lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.